Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 jebakan catur dari pembukaan Portsmouth Gambit teman-teman. Nah tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Portsmouth Gambit tersebut itu diawali dari E4 dan C5, Sicilia Defense, kuda F3, kuda ke C6, dan B4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Sicilia Defense Portsmouth Gambit teman-teman. Dan pion pukul pion, dan D4, dan D5, dan pion pukul pion, mengancam kuda, menteri pukul pion, dan C4. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila pion memotong, maka kuda pukul pion, mengancam menteri A5, mengepin kuda, dan beteng ke B1. Dan apabila hitam menerima pengorbanan kita dengan menteri pukul kuda, skak, maka gajah ke D2. Ini jelas mengancam menteri. Dan apabila menteri ke A3, maka kuda ke B8, maka D5 mengancam kuda, dan kuda ke B8, dan inilah langkah blunder teman-teman. Dikarenakan di posisi seperti ini ada menteri C2, dan jelas ini ada ancaman skakmat teman-teman. Dan di posisi seperti ini teman-teman, gajah ke D7, dan gajah ke B5 langsung menyerang gajah, dan kuda ke F6, maka menteri ke C8, skakmat teman-teman. Dan gajah terang hitam itu tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipin oleh gajah. Nah oke, kita kembali lagi di langkah seperti ini teman-teman. Nah di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan menteri ke D6, maka menteri C8 skakmat. Hasilnya sama seperti tadi. Dan kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan raja ke D8 dan gajah ke B4, ini jelas mengancam menteri. Dan menteri di sini terjebak teman-teman. Dan mau tidak mau, menteri pukul kuda dan gajah pukul gajah. Dan ini juga ancaman skakmat teman-teman. Dan kuda pukul gajah dan pion pukul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana E4, C5, kuda F3, dan kuda ke C6, dan B4, dan kuda pukul pion, dan C3. Setelah kuda ke C6, maka ke D4, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih lebih diunggulkan dari perkembangan perwira. Dan D5 ini jelas juga hitam tidak mau kalah dalam perkembangan perwiranya. Dan pion pukul pion dan menteri pukul pion, kuda C3 mengancam menteri ke A5, dan beteng ke B1, dan menteri pukul kuda. Dan gajah ke D2 mengancam menteri A3, D5 mengancam kuda, dan kuda ke D8, gajah B5 skak, dan gajah ke D7, dan gajah B4, dan menteri pukul pion. Dan kalian jawab terlebih dahulu, gajah pukul gajah skak, dan raja pukul gajah, beteng ke A1 mengancam menteri, dan sekaligus ini ada ancaman skakmat teman-teman. Dan menteri ke B2, maka menteri A4 skak, raja ke C8,
maka rekan pendek. Dan jelas ini untuk mempersiapkan amunisi tambahan teman-teman untuk menguasai di petak C8. Dan kuda ke F6, benteng F ke C1 skak, dan raja ke B8. Dan setelah gajah C3, dan ini juga mengancam menteri dan sekaligus ancaman skakmat teman-teman. Dan apabila menteri pukul gajah, maka di posisi seperti ini ada benteng pukul menteri. Dan jelas teman-teman di posisi seperti ini putih diunggulkan kualitas perwira dan juga dalam penyerangan raja hitam teman-teman, dikarenakan semua jalur ABC itu sudah terbuka. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah teman-teman di posisi seperti ini apabila dijawab dengan menteri E2, maka gajah E5 skak dan menteri pukul gajah, dan kuda pukul menteri, dan kuda pukul pion, dan kuda ke D7 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan A6, maka menteri ke A5, dan jelas ini ada ancaman skakmat lagi teman-teman, dan kuda ke E6, dan pion pukul kuda, dan kuda ke D5, dan menteri ke C5. Dan setelah kuda ke C7, dan menteri pukul kuda skak, raja A7, dan kuda ke C6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini di mana E4, C5, kuda F3, dan kuda ke C6, B4, dan kuda pukul pion, C3, dan kuda C6, dan D4, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion, D5, dan pion pukul pion, dan menteri pukul pion, kuda ke C3, dan menteri ke A5, benteng ke B1, dan menteri pukul kuda, dan gajah D2, menteri ke A3, dan D5, kuda ke A5. Nah teman-teman, kuda A5 ini juga langkah blunder dikarenakan gajah B5 skak, gajah D7 menutup, dan gajah pukul gajah skak, dan raja pukul gajah, menteri ke C2, dan jelas ini akan ada ancaman sekaligus menguasai jalur diagonal dan file C teman-teman. Dan benteng C8 mengancam menteri, dan kuda ke E5 skak, raja ke D8, dan kuda pukul pion skak, raja D7 kembali, dan menteri ke F5 skak, raja C7, dan gajah ke F4 skak, menteri ke D6, dan gajah pukul menteri skak, pion pukul gajah, dan benteng ke C1 skak, raja ke B6, dan menteri pukul benteng, kuda E7, dan benteng ke B1 skak, raja A6, dan menteri C3. Dan jelas ini ada ancaman skakmat teman-teman. Dan B6, dan kuda pukul pion, dan ini jelas untuk menguasai petak B5 sekaligus B7 teman-teman. Dan kuda pukul pion mengancam menteri. Di sini menteri ke D3 skak, kuda C4 menutup, dan menteri pukul kuda skak, dan raja A5, dan kuda ke B7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini ada ke E4, C5, kuda F3, kuda ke C6, dan B4, dan pion pukul pion, dan D4, D5, dan pion pukul pion, menteri pukul pion, C4, dan menteri ke E4. Nah teman-teman, di posisi seperti ini gajah E3, dan setelah gajah ke E4, dan sekaligus mengancam kuda 2 kali. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan E5, maka gajah ke D3 mengancam menteri, menteri G4, dan H3,
juga mengancam menteri teman-teman. Dan menteri pukul pion dan beteng ke H2 dan jelas menteri terjebak teman-teman. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di posisi seperti ini gajah G4 mengancam kuda 2 kali. Dan gajah ke D3 mengancam menteri. Dan gajah pul kuda. Dan pion pul gajah. Menteri ke H4. Dan D5 mengancam kuda. Kuda A5. Dan menteri ke A4. Skak. Kuda ke D7 menutup. Dan C5. Kuda F6. C6. Dan pion pukul pion. Dan pion pukul pion. Kuda ke E5. Dan C7. Skak. Dan kuda F ke D7. Dan menteri pukul pion. Dan jelas ini mengancam beteng teman-teman, ataupun sekaligus mengorbankan menteri kita. Dan apabila pengorbanan diterima dengan beteng pukul menteri, maka C8 dan promosi beteng saja sudah skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini teman-teman. Dan apabila di posisi seperti ini dijawab dengan kuda pukul gajah skak, maka raja ke D2 dan beteng ke C8, maka menteri ke B7 juga mengancam beteng. Dan di posisi seperti ini teman-teman, beteng sudah tidak dapat kabur lagi kemana-mana. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang berikutnya teman-teman. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kelima ini ada E4 dan C5, kuda F3, kuda ke C6 dan B4. Dan pion pukul pion, D4 dan D5 dan pion pukul pion dan menteri pukul pion. C4 dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Mengancam menteri, menteri A5, beteng ke B1 dan menteri pukul kuda. Skak, gajah ke D2 dan menteri A3. D5 mengancam kuda dan E6. Dan pion pukul kuda dan pion pukul pion. Menteri ke C2 mengancam pion, menteri C5 mengajak pengaduan menteri. Dan menteri A4 mengancam pion lagi teman-teman. Gajah D7 dan gajah ke A6 untuk mempersiapkan rokade pendek teman-teman. Dan menteri A3 mengajak pengaduan menteri, maka menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan gajah ke B7 mengancam beteng, beteng B8, dan gajah F4 mengancam beteng lagi teman-teman, beteng D8 dan gajah C7, kuda F6 dan gajah pukul beteng, dan raja pukul gajah dan gajah pukul pion. Dan apabila gajah pukul gajah, maka beteng ke B8 skak dan raja E7 dan beteng pukul beteng. Dan di posisi seperti ini teman-teman, putih sudah unggul kualitas perwira. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini ada E4, C5, kuda F3, kuda C6 dan B4. Dan setelah pion pukul pion, D4 dan D5, pion pukul pion, menteri pukul pion dan C4. Dan pion pukul pion dan kuda pukul pion mengancam menteri, menteri ke A5, beteng ke B1, E6 dan gajah D2, jelas untuk membuka ruang kuda agar kuda bisa berkembang teman-teman. Dan menteri D8, gajah D3 dan kuda pukul pion, kuda pukul kuda dan menteri pukul kuda. Menteri F3 mengancam pion dan kuda F6, gajah B5 skak, gajah D7 dan gajah pukul gajah skak, kuda pukul gajah dan rokade pendek. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila menteri pukul gajah,
maka beteng F ke D1 mengancam menteri dan menteri H6 dan beteng pukul kuda. Dan setelah raja pukul beteng, maka menteri pukul pion, skak, raja E8 dan menteri pukul beteng, skak, raja E7 dan kuda E4. Dan jelas untuk menguasai jalur di petak D6 sekaligus F6 teman-teman. Dan E5 dan menteri B7, skak, raja E6 dan menteri C8, skak, raja D5 dan beteng ke D1, skak, dan raja pukul kuda dan F3, skak, raja E3, maka menteri C1, skak, raja E2 dan menteri C2, skak, dan menteri ke D2 dan menteri pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi di langkah yang sebelumnya teman-teman. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan menteri C2 dan tipe seperti ini kalian langsung bisa menjawab dengan beteng pukul kuda. Hasilnya akan sama seperti tadi teman-teman. Dan raja pukul beteng dan menteri pukul pion, skak, raja D6 dan kuda ke D4, skak, dan raja E5 dan beteng ke B5, skak, raja D4 dan menteri D7, skak, dan raja C4, menteri C6, raja D3 dan menteri ke D7 dan raja kembali C4 dan kuda ke D6, skak, dan gajah pukul kuda, menteri C6, skak, raja D4 dan menteri pukul gajah, skak, raja C3, maka beteng ke C5, skak, raja B2 dan menteri ke E5, skak, raja ke B1, maka menteri E1, skak, menteri C1 menutup dan menteri pukul menteri, skak, dan raja pukul pion dan beteng ke B5. Dan jelas ini ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi teman-teman. E5 dan menteri ke B2, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ketujuh ataupun yang terakhir, di mana E4, C5, kuda F3 dan kuda ke C6, B4 dan pion pukul pion, D4 dan E6, D5 dan menteri ke F6 mengancam beteng, C3 dan pion pukul pion, barulah pion pukul kuda. Dan setelah C2 maka menteri pukul pion, dan setelah menteri pukul beteng maka ke E5. Dan jelas ini untuk memblokir semua jalur menteri teman-teman. Dan gajah B4, skak, maka di posisi seperti ini ada raja D1. Dan apabila pion pukul pion, maka gajah C4 untuk melindungi pion terlebih dahulu, dan D5 dan gajah B3 dan untuk mempersiapkan penyerangan menteri teman-teman. Kuda E7, maka gajah B2. Dan di posisi seperti ini teman-teman, mau tidak mau menteri pukul gajah dan menteri pukul menteri. Dan di posisi seperti ini teman-teman, putih sudah unggul kualitas perwira. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.